Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dewan juri Pitch Deck UGM Batch 3 dan teman-teman UGM sekalian. Jadi di sini saya Melinda Wulandari akan memaparkan bisnis saya yang bernama Rico Fruit Cookies. Sampai saat ini masyarakat Indonesia, salah satunya masyarakat Yogyakarta ini masih sangat rendah dalam mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan bahkan 95% remaja di Indonesia itu masih sangat kurang dalam mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan berdasarkan data Riskesdas 2018, untuk kalangan usia 15 hingga 29 tahun atau untuk kalangan remaja hingga dewasa ini, untuk asupan buah-buahan itu masih sangat rendah dan sebagian besar hanya mengonsumsi 1 hingga 2 porsi saja untuk setiap minggunya. Karena rendahnya konsumsi buah-buahan di kalangan remaja hingga dewasa yang sebagian besar itu didominasi oleh pelajar dan mahasiswa ini juga dilatar belakangi karena sulitnya mendapatkan alternatif snack berbasis buah-buahan yang memiliki ketahanan cukup lama. Dan juga produk olahan berbasis buah-buahan ini sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu, kami menyediakan snack yang bergizi dan memiliki varian rasa buah-buahan yang khas. Dan produk ini juga memberikan efek yang mengenyangkan karena tinggi karbohidrat, serat, dan juga vitamin. Produk ini juga dikemas dengan simpel dan praktis supaya mudah dibawa dan mudah disimpan. Selain itu, kami juga menetapkan harga yang lebih terjangkau, terutama untuk pelajar dan mahasiswa. Nah, produk ini adalah Hariko Cookies yang merupakan makanan ringan berupa cookies dengan tambahan buah-buahan dan juga memiliki ciri khas dari buah-buahan itu sendiri. Dan selain buah-buahan, kandungan dari cookies ini juga ada biskuit kram, choco chip dan juga oat dan granola yang tinggi serat sehingga dapat menjadi salah satu opsi camilan yang mengenyangkan. Dan untuk saat ini terdapat 4 varian rasa, yakni banana coco, strawberry crumble, sweet orange, dan apple caramel. Dan juga ada 2 varian bentuk, yakni ada soft fruit cookies dan mini fruit cookies. Untuk soft fruit cookies ini memiliki ukuran yang sedang dengan teksturnya itu crunchy outside and chewy inside. Sedangkan untuk mini fruit cookies ini memiliki ukuran yang lebih kecil, tetapi teksturnya itu lebih dry dan lebih crunchy. Dan mini fruit cookies ini dapat dijadikan sebagai camilan ataupun sereal. Jadi untuk dijadikan sereal ini tinggal dimasukin ke mangkok dan dituang susu sehingga dapat dijadikan sebagai sarapan. Nah, untuk model bisnisnya ada 3 hal. Yang pertama adalah konsep. Jadi kami akan selalu up to date dan terus berinovasi dalam mengembangkan varian rasa produk. Dan goals kami itu adalah mengembangkan dan mengekspor buah-buahan lokal dan buah-buahan tropis sebagai pilihan varian rasanya. Kemudian program, kami akan melakukan pendekatan dengan konsumen dengan melalui pengadaan sale, feedback, dan juga uji coba eh, varian baru. Dan juga promotion, kami akan menggunakan sosial media seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan sebagainya, dan juga menggunakan platform digital seperti Shopee dan TikTok Shop. Lalu marketing. Nah, untuk target market kami sendiri adalah laki-laki dan perempuan dengan usia 13 hingga 30 tahun atau untuk kalangan remaja hingga dewasa yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Kami juga menargetkan para pelajar sekolah, mahasiswa, dan pekerja yang cenderung memiliki kesibukan dan jadwal yang cukup padat. Dan juga menargetkan para pecinta kuliner atau pecinta camilan-camilan manis. Dan karena target market utama kami adalah mahasiswa, jadi market size kami untuk TAM sendiri adalah 9 juta sekian yang merupakan mahasiswa aktif di Indonesia. Lalu SAM 5 juta sekian yang merupakan mahasiswa aktif di Pulau Jawa dan juga SOM dengan sebanyak 18.000 sekian yang merupakan mahasiswa aktif di top SIK kampus di Yogyakarta. Dan opportunity dari bisnis kami adalah masih belum adanya kompetitor yang menyediakan fruit cookies dengan harga yang affordable. Selanjutnya untuk melakukan pemasaran, kami melakukan jejaring mitra
Yang pertama, kami akan melakukan kemitraan dengan petani atau penjual buah sebagai untuk supplier bahan bakunya. Kemudian kami akan melakukan kemitraan dengan kantin dan minimarket. Untuk saat ini target kami adalah kantin-kantin di fakultas-fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada, seperti kantin Bonbin, kantin BioGeo, Visipmart, dan Biomart. Lalu kami juga akan melakukan kemitraan dan e-commerce untuk penjualan secara online melalui Shopee dan TikTok Shop, serta melakukan kerjasama dengan reseller, dan saat ini sudah ada reseller dari Kota Banjarnegara. Selanjutnya adalah market strategi. Jadi beberapa strategi yang akan kami lakukan, yang pertama adalah media sosial. Kami akan memanfaatkan media sosial karena platform ini cukup dikuasai dan cukup dipakai oleh kalangan remaja hingga dewasa yang merupakan target pasar kami, dan beberapa media sosial yang populer seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu kami juga akan melakukan loyalty program dengan menyediakan voucher gratis, ongkir, dan potongan harga serta menawarkan promo-promo melalui pemasaran secara online. Lalu kami juga akan melakukan kerjasama di event dengan direct selling di acara-acara tertentu untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada calon-calon konsumen, dan juga melakukan kuesioner ulasan dan kepuasan pelanggan untuk sebagai bentuk evaluasi dan untuk salah satu penentu strategi yang akan kami lakukan ke depan. Selanjutnya adalah industri analisis. Yang pertama adalah kompetitor analisis. Jadi di Yogyakarta ini kompetitornya antara lain adalah Bake by Wahan, Coca Cookies, Dough Cookies, dan Beans Cookies. Dan berdasarkan analisisnya, keunggulan yang dimiliki Coca Cookies terletak pada produknya. Jadi produk kami itu menawarkan inovasi fruit cookies yang mengandung oat dan granola juga yang tinggi serat. Dan kedua elemen ini itu masih sangat jarang ditemukan di kompetitor lain. Sehingga competitive advantage kami yang pertama adalah kami mematok harga yang lebih terjangkau, terutama untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Lalu kami juga mengemas dengan simpel dan praktis sehingga mudah dibawa, disimpan dan disantap kapanpun dan dimanapun. Lalu promosi yang kami gunakan menggunakan sosial media dengan konten yang berkualitas, dan juga produk ini memiliki rasa yang lezat dan khas dari buah-buahan segar, dan juga memberikan efek yang lebih mengenyangkan karena tinggi serat dari oat dan granola. Selanjutnya adalah financial projection. Jadi ini ada dua grafik. Grafik yang sebelah kiri adalah proyeksi penjualan untuk tahun pertama. Jadi penjualan nanti itu akan dilakukan dengan tiga sistem. Yang pertama, sistem titip jual di kantin, lalu pre-order dan reseller. Kemudian grafik yang sebelah kanan adalah proyeksi penjualan selama 5 tahun ke depan, yang diharapkan itu nanti setiap tahunnya akan mengalami peningkatan. Lalu ini adalah anggaran produksi untuk per bulannya. Jadi dalam 1 bulan itu akan diproduksi sebanyak 200 pieces. Dan untuk anggarannya itu kami bagi menjadi fixed manufacturing cost dan variable manufacturing cost. Dan apabila keduanya digabung itu akan menghasilkan manufacturing cost sebesar 1.110.000 sekian untuk memproduksi 200 pieces setiap bulannya. Berdasarkan perhitungan anggaran produksi 1 bulan tersebut, maka diketahui HPP-nya. Jadi HPP-nya itu sebesar 5.500 sekian, dan laba yang kami harapkan adalah 80%, yaitu sebesar 4.400 sekian. Sehingga kami menetapkan harga jual per produknya adalah 10.000. Kemudian yang sebelah kanan adalah proyeksi neraca laba rugi untuk 1 tahun pertama. Jadi dalam 1 tahun ini tuh eh, diestimasikan akan terjual 4.500 pieces, dan berdasarkan perhitungan jadi akan didapatkan pendapatan sebesar 45 juta. Lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan yang meliputi material dan packaging, kemudian utilitas cost-nya dan biaya pemasaran, sehingga diperoleh laba kotor sebanyak 20 juta sekian. Lalu dikurangi juga dengan beban operasional, yakni untuk biaya pembelian aset awal seperti peralatan dan mesin-mesin sebesar 7 juta sekian, sehingga diperoleh laba bersih atau profit dalam 1 tahun itu adalah 20.700.000 sekian. Kemudian ini adalah
rencana 5 tahun ke depan. Jadi pada tahun 2024, saat ini kami akan melaunching produk dan memanfaatkan sosial media untuk promosi dan pemasaran produknya. Kemudian pada tahun 2025 akan membangun kerjasama dengan kantin fakultas dan minimarket di Universitas Gadjah Mada. Lalu juga pemasaran online dengan sistem pre-order. Lalu tahun berikutnya, tahun 2026, kami akan membangun gerai offline di Yogyakarta dan melakukan kolaborasi dengan online food delivery service dan juga investasi mesin untuk peningkatan kapasitas produksinya. Lalu juga akan bekerja sama dengan reseller-reseller. Kemudian pada tahun 2027 akan melakukan diversifikasi produk untuk menciptakan produk baru yang lebih tahan lama supaya bisa didistribusikan lebih luas lagi, dan hal ini juga untuk mendukung rencana selanjutnya untuk memperluas segmentasi pasar dan pemasaran secara online melalui platform e-commerce. Dan pada tahun 2028 diharapkan sudah punya pabrik produksi atau rumah produksi untuk memenuhi permintaan produk ke seluruh Indonesia. Sekian presentasi saya, terima kasih.